Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki sebuah rahasia yang jarang dibuka, sebuah pemahaman yang tidak sekadar dibaca tetapi dirasakan hingga ke dalam relung jiwa, tentang makrifat surah Al-Fatihah dalam sholat, sebagaimana diisyaratkan oleh seorang wali agung, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa jadinya jika selama ini kita membaca Al-Fatihah namun tidak pernah benar-benar bertemu dengannya? Apa jadinya jika kunci kecukupan rizki ternyata tersembunyi dalam ayat yang setiap hari kita ulang, tetapi hati kita tidak pernah hadir di dalamnya? Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Seorang hamba berdiri dalam solatnya, tubuhnya tegak, lisannya melafalkan ayat demi ayat, namun jiwanya terasa kosong, seperti ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak pernah ia mengerti sejak lama. Ia telah sholat bertahun-tahun, membaca Al-Fatihah ribuan kali, tetapi hidupnya tetap terasa sempit, rizkinya terasa seret, dan hatinya diliputi kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Disitulah awal kegelisahan itu tumbuh, bukan karena kekurangan dunia, tetapi karena kehilangan makna. Konon, dalam perjalanan ruhani para pencari kebenaran, ada satu titik di mana seseorang mulai menyadari bahwa bukan amalnya yang kurang, tetapi kesadarannya yang belum terbuka. Ia membaca tetapi tidak memahami, ia memahami tetapi tidak merasakan, dan ia merasakan namun belum sampai pada hakikat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengisyaratkan bahwa Al-Fatihah bukan sekadar bacaan pembuka, melainkan pintu menuju pengenalan diri, dan lebih dalam lagi, pintu menuju pengenalan kepada Tuhan. Namun pintu itu tidak akan terbuka bagi siapapun yang hanya mengetuknya dengan lisan, tanpa kehadiran hati. Al-Fatihah adalah cermin. Ketika seorang hamba membacanya dalam sholat, sejatinya ia sedang berdiri di hadapan Robnya, bukan sekadar sebagai pembaca, tetapi sebagai yang dipanggil. Setiap ayat bukan hanya doa, melainkan jawaban yang menunggu untuk disadari. Namun kebanyakan manusia terjebak pada lapisan luar, melafalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin tanpa pernah merasakan getaran syukur yang sejati, mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim tanpa pernah menyentuh lautan kasih sayangnya, hingga akhirnya ayat-ayat itu menjadi rutinitas, kehilangan ruhnya. Dan disitulah rahasia mulai tersembunyi, karena kecukupan harta sebagaimana yang dipahami oleh para ahli makrifat bukanlah sekadar banyaknya yang dimiliki, tetapi hilangnya rasa kekurangan, bukan bertambahnya dunia, tetapi lapangnya hati, dan itu semua bermula dari bagaimana seorang hamba berdiri dalam sholatnya. Ada sebuah keadaan di mana Al-Fatihah tidak lagi dibaca, tetapi terjadi dalam diri, di mana setiap ayat menjadi cahaya yang membuka lapisan demi lapisan kesadaran. Ketika seorang hamba mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan hanya lisannya yang bersaksi, tetapi seluruh keberadaannya berserah. Di titik itu, ketergantungan kepada makhluk mulai runtuh dan digantikan oleh keyakinan yang utuh kepada Sang Pemberi, dan disitulah pintu kecukupan mulai terbuka perlahan. Namun, perjalanan menuju pemahaman itu tidaklah mudah, karena sebelum seseorang sampai pada rahasia Al-Fatihah, ia akan dihadapkan pada satu ujian yang paling berat, yaitu kejujuran terhadap dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar menyembah atau hanya menjalankan kebiasaan? Apakah ia benar-benar bergantung kepada Allah atau masih menggantungkan harapan kepada selainnya? Semakin dalam ia merenungi, semakin terasa bahwa selama ini ia hanya berdiri dalam bayang-bayang ibadah, bukan dalam hakikatnya. Dan pada saat itulah sesuatu mulai berubah. Bacaan yang dulu terasa biasa
tiba-tiba menjadi berat, seakan setiap ayat menuntut kehadiran yang lebih dalam, seakan Al-Fatihah tidak lagi menerima dibaca dengan lalai. Hatinya mulai bergetar, bukan karena suara, tetapi karena makna yang mulai mengetuk dari dalam. Namun, di balik getaran itu, muncul kegelisahan yang lebih besar lagi. Karena semakin ia mencoba memahami, semakin ia merasa tidak layak. Semakin ia mendekat, semakin terasa jarak yang begitu jauh antara dirinya dan Tuhannya. Dan di sanalah konflik itu mulai memuncak. Ia berdiri dalam sholatnya, membaca Al-Fatihah seperti biasa, tetapi kali ini setiap ayat terasa seperti pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Setiap lafaz akan menyingkap kenyataan yang selama ini ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari bahwa mungkin selama ini ia belum pernah benar-benar sholat. Kesadaran itu menghantamnya tanpa ampun, seperti cahaya yang tiba-tiba menyorot ruang gelap yang selama ini ia anggap terang. Ia tetap berdiri, tubuhnya tidak bergerak, tetapi di dalam dirinya terjadi keguncangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Al-Fatihah yang selama ini ia baca dengan lancar, kini terasa seperti beban yang menekan dada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat itu menggema dalam batinnya, berulang-ulang, semakin dalam, semakin tajam, hingga ia tidak lagi mampu menghindar. Untuk siapa sebenarnya ia bekerja selama ini? Kepada siapa ia menggantungkan harapannya? Dan siapa yang selama ini ia takuti kehilangan? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul bukan sebagai suara, melainkan sebagai kenyataan yang menelanjangi dirinya sendiri. Ia teringat pada setiap kegelisahan tentang rizki, setiap rasa takut akan kekurangan, setiap usaha yang dipenuhi kecemasan, dan tiba-tiba semuanya terasa bertabrakan dengan satu kalimat itu. Jika benar hanya kepada Allah ia meminta pertolongan, mengapa hatinya masih penuh dengan ketakutan terhadap dunia? Di titik itu, ia tidak lagi sekadar membaca. Ia sedang diadili oleh ayat yang ia lafalkan sendiri. Rokaat itu terasa begitu panjang, nafasnya mulai berat. Hatinya seperti ditarik ke dalam jurang kesadaran yang tidak bisa ia hindari. Ia ingin menyelesaikan sholatnya seperti biasa, tetapi sesuatu menahannya. Seakan-akan ia tidak diizinkan melanjutkan tanpa memahami. Lalu ia sampai pada ayat berikutnya. Ihdinas siratul mustaqim. Bukan lagi sekadar permohonan, melainkan pengakuan. Pengakuan bahwa selama ini ia berjalan tanpa arah yang benar-benar ia yakini. Ia meminta petunjuk, tetapi hidupnya masih dipenuhi oleh pilihan-pilihan yang lahir dari ketakutan, bukan kepercayaan. Dan disitulah sesuatu di dalam dirinya runtuh. Segala kepura-puraan yang selama ini ia bangun perlahan hancur. Ia tidak lagi mampu berpura-pura khusyuk, tidak lagi bisa menyembunyikan kekosongan yang selama ini ia abaikan. Air matanya mulai jatuh, bukan karena kesedihan biasa, tetapi karena kesadaran yang terlalu berat untuk ditahan. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak pernah benar-benar datang kepada Allah dalam sholatnya. Ia hanya datang dengan tubuh, sementara hatinya tersesat di antara keinginan dunia. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa miskin. Bukan miskin harta, tetapi miskin keyakinan, miskin keikhlasan, miskin kehadiran. Namun justru di dalam kehancuran itulah sebuah pintu mulai terbuka. Karena ketika ia tidak lagi memiliki apa-apa untuk dipertahankan, ketika ia tidak lagi mampu bersandar pada dirinya sendiri, maka satu-satunya tempat yang tersisa hanyalah Allah. Di dalam sujudnya, ia tidak lagi meminta dunia, tidak lagi memohon kelapangan rizki dengan cara yang sama.
Ia hanya memohon satu hal, agar hatinya dipenuhi oleh kehadirannya, agar setiap bacaan yang keluar dari lisannya benar-benar hidup di dalam dirinya. Dan di saat itulah, sesuatu yang halus namun begitu nyata mulai menyelimuti hatinya. Bukan harta yang bertambah, bukan dunia yang tiba-tiba datang, tetapi sebuah ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Seakan-akan beban yang selama ini ia pikul perlahan diangkat. Seakan-akan ada keyakinan baru yang tumbuh bahwa apapun yang ia butuhkan sudah berada dalam genggamannya. Ia mulai memahami bahwa kecukupan bukanlah hasil dari usaha yang berlebihan, tetapi buah dari ketergantungan yang murni. Bahwa rizki bukan sekadar apa yang ia kejar, melainkan apa yang Allah titipkan kepada hati yang percaya. Sejak saat itu, Al-Fatihah tidak lagi sama baginya. Setiap ayat menjadi jalan, setiap lafaz menjadi cermin, dan setiap solat menjadi pertemuan, bukan sekadar kewajiban. Ia tidak lagi berdiri dengan kegelisahan yang sama. Dunia tetap berjalan seperti biasa, usaha tetap ia lakukan, tetapi hatinya tidak lagi terikat. Ada rasa cukup yang tidak bisa dijelaskan, rasa aman yang tidak bergantung pada jumlah. Dan disitulah rahasia itu terungkap, bahwa kunci kecukupan harta bukan terletak pada banyaknya yang dimiliki, tetapi pada hati yang telah menemukan Tuhannya dalam setiap bacaan Al-Fatihah. Sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi, bukan karena sulit ditemukan, tetapi karena terlalu sering diabaikan. Dan kini, ia tahu bahwa setiap kali ia berdiri dalam sholat, ia tidak sedang membaca Al-Fatihah, ia sedang kembali kepada sumber segala kecukupan. Pada akhirnya, kita sampai pada satu titik yang sunyi, bahwa mungkin yang selama ini kita cari di luar, ternyata telah Allah letakkan di dalam setiap rakaat sholat kita. Bukan pada panjangnya doa, bukan pada banyaknya permintaan, tetapi pada seberapa hadir hati kita saat membaca Al-Fatihah. Jika hari ini hidup masih terasa sempit, bukan berarti rizki belum datang. Bisa jadi hati kita yang belum benar-benar pulang. Maka sebelum kita meminta lebih banyak, mari kita perbaiki cara kita berdiri di hadapannya. Karena dari sanalah kecukupan itu mulai tumbuh, perlahan namun pasti. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang kembali menemukan makna dalam setiap sholatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.